Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ito Atoila dari CGP Angkatan 11, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan Bapak Ad Supriyatna, di mana di dalam coaching ini saya Ito Atoila sebagai coach, sedangkan Pak Ad sebagai coachee. Di mana Pak Ad sedang kurang bersemangat karena merasa motivasi belajar murid terhadap pembelajaran di kelasnya mulai menurun. Sebagai teman sejawat, saya mencoba untuk membantu Pak Ad menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan kami Pak Ad, saya sebagai coach terhadap Pak Ad sebagai coachee. Kita mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ito. Baik, Pak Ad. Apa kabar, Pak Ad? Alhamdulillah baik, mendingan sekarang Pak Ito. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya, Pak Ad sedang dalam keadaan sehat ya. Pak Ad, boleh saya berkenan di sini ya, Pak Ad? Ya, mangga Pak, silakan kita ngobrol-ngobrol Pak tentang situasi dan kondisi saya. Pak, makasih Pak. Ya. Iya, baik Pak Ad. Terima kasih sudah bersedia. Pak Ad, hari ini saya ingin mengajak Pak Ad untuk mengobrol mungkin agak sedikit lama ya, kira-kira Pak Ad. Pak Ad, tidak keberatan kah Pak Ad? Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak pada malam hari ini saya diajak ngobrol sama Bapak ya. Jadi begini Pak, pada waktu kemarin-kemarin sepertinya saya perlu teman Pak bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Iya, baik Pak Ad. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak Ad. Nah iya Pak, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan malam ini saya ada solusi gitu untuk memecahkan masalah ini Pak. Iya Pak Ad, amin Pak Ad ya. Nah Pak Ad, akhir-akhir ini saya perhatikan kok Pak Ad itu sepertinya kurang semangat gitu ya. Seperti kadang suka merenung, kemudian Pak Ad itu kok sepertinya banyak pikiran gitu ya. Ada apa sih yang mengganggu pikiran Pak Ad sebelumnya gitu? Terima kasih sudah memperhatikan saya dan sedia membantu saya Pak. Baik Pak Ad, sama-sama. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu ya Pak Ad? Ya Pak, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Oh iya iya Pak Ad. Nah Pak Ad, lalu apa sih yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita ini Pak Ad? Ya, saya ini masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar di dan sering tidak fokus di kelas itu Pak. Oh begitu ya Pak Ad ya. Baik Pak Ad, eh, coba Pak Ad ceritakan kepada saya apa yang Pak Ad rasakan saat ini. Jadi begini Pak, saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya Pak. Dan ini membuat saya kurang bersemangat gitu. Oh begitu ya Pak Ad ya. Apa yang membuat Pak Ad itu merasa kurang bersemangat? Jadi gini, saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran yang
dengan baik terhadap apa yang saya sampaikan gitu Pak pelajarannya. Maksudnya murid-murid itu jadi tidak belajar atau bagaimana ya Pak? Tidak juga sih Pak, hanya saja saya merasa setiat saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu gitu, kurang termotivasi. Mereka seperti malas Pak dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas gitu. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, saya mengerti maksud Pak itu apa yang tadi dijelaskan Pak ya. Sekarang coba Pak jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak mengajar di kelas? Baik Pak, ya, seperti biasa Pak, setelah berdoa saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saat menyampaikan materi dan murid pun menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itu mereka kurang sungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid-murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang salah ya dengan proses pembelajaran saya, Pak? Begitu ya Pak ya. Tapi menurut Pak sendiri itu kira-kira salahnya di mana gitu? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari apa yang saya sampaikan gitu, Pak. Oh begitu ya. Baiklah Pak, saya ingin tahu nih eh, apa yang selama ini sudah pernah Pak lakukan untuk bisa membuat murid-murid itu semangat belajar gitu. Baik, Pak. Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video juga mengajak belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir mereka mulai terlihat kurang semangat lagi tuh, Pak. Seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya di hari-hari tertentu saja gitu Pak? Tidak sih, Pak. Ada momen ketika malas maupun saat pelajaran matematika terutama dan tematik yang ada di SBDP seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya sih Pak gitu. Iya iya. Nah kalau boleh saya simpulkan berarti pembelajaran yang Bapak lakukan ini sebenarnya itu sudah menyenangkan ya Pak ya, dan belum tentu membosankan bagi murid-murid. Jadi yang Iya betul. membuat Pak Aat merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada saat pembelajaran tertentu saja, begitu kan? Iya betul Pak. Sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan gitu Pak. Iya iya iya. Ya. Baiklah, Pak Aat kalau begitu berarti Pak Aat itu sudah tahu kan ya yang menyebabkan turunnya semangat Pak Aat itu mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak gitu Pak Aat yang menurut Pak Aat nih ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar. Baik Pak, saya ada rencana aksi nah, Pak. Oh, Jadi rencana aksi. ya mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar, Pak. Iya, hebat sekali nih Pak Aat ya. Eh, Kira-kira nih prioritas utama Pak Aat itu setelah ini apa nih? Baik, Pak. Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu semoga murid-murid menjadi imbas dari semangat saya yang ya kan, gitu Pak. Iya, betul sekali Pak Aat. Nah, itu langkah yang tepat sekali menurut saya Pak Aat ya. Langkah yang diambil Pak Aat ini
Nah, ada hal lain yang mungkin ingin Pak Aat lakukan? Iya Pak, saya semangat melihat Pak gitu saat mengajar, kemudian melihat murid diajak mengatur napas itu bagaimana ya Pak, Ya. dan apa bisa memperbaiki semangat pada siswa gitu. Oh iya iya iya. Ya, Pak At, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak At, dengan teknik stop ya, di mana siswa itu kita ajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru ya Pak At ya. Jadi nanti kita itu bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Nah, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar, Pak At? Oh, bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional itu Pak maksudnya? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ya, ini bersama rekan-rekan guru yang lainnya, Pak ya. Kalau tidak, nanti saya share di grup WhatsApp, apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Diingatkan saja ya Pak. Baik Pak, nanti insya Allah saya ingatkan Pak. Makasih. Iya Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak dalam hal ini, Pak? Nanti saya akan coba mengajak teman-teman guru Pak ya untuk membantu saya dan kami nanti bisa belajar bersama gitu Pak. Begitu ya. Bagus sekali itu Pak Aat. Nah, dari hasil diskusi kita kali ini, coba Pak Aat gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Pak Aat lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat juga pada murid di kelas gitu Pak. Ya, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dan melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Guru gitu ya, yang lain ibu-ibu untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak maksudkan gitu Pak. Oh gitu ya, bagus sekali Pak Ad. Nah, semangat ya Pak Ad. Saya yakin Pak Ad ini pasti bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita ya Pak Ad. Baik Bapak, semangat juga untuk Bapak. Terima kasih atas diskusinya pada hari ini. Saya menjadi lega dan lebih semangat lagi karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya yang ada dengan Pak Ito. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan ini bermanfaat ya Pak ya. Saya juga mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya, belajar dari Bapak ya tadi yang telah disampaikan kepada anak-anak juga, mudah-mudahan semangat dan bisa sesuai dengan harapan Pak. Terima kasih. Baik ya Pak Ad, sama-sama Pak Ad. Pak Ad jangan sungkan-sungkan ya Pak Ad. Kita sharing aja kalau misalkan saya ada apa namanya ada pengetahuan atau ilmu baru ya kita boleh saling share lah Pak Ad gitu. Itu kan demi kemajuan anak didik kita ya Pak Ad. Nah Pak Ad, tadi ya perasaan Pak Ad bagaimana setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak Ad? Ya Pak, luar biasa. Terima kasih banyak atas motivasinya. Mudah-mudahan ya tadi itu yang saya sampaikan, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik itu untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak bisa semangat lagi dengan adanya pembelajaran KSE ya, ya berdiferensiasi itu luar biasa. Saya dengan teman-teman guru akan membuat kombel Pak, Insya Allah Pak. Terima kasih. Bagus sekali Pak Ad, kompol itu sangat bermanfaat ya. Eh, itu di situ kita bisa sharing ya Pak Ad, menuangkan apa yang jadi pengetahuan kita yang belum tahu juga kita bisa pertanyakan di situ untuk saling memberikan informasi-informasi terkait pada pembelajaran untuk anak didik kita yang berpusat kepada murid juga gitu ya. Baik Pak. Ya, Terima kasih. Pak Ad. Ya, Baik, Pak Ad, mungkin saya bisa tutup ya Pak Ad ya. pertemuan Baik. kita ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Pak Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah pertemuan coaching kita kali ini antara saya itu Atoila sebagai coach dan Pak Aat Supriyatna sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.